mau menerima berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau baca bersama-sama Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Jadi kita akan baca, ada dua bagian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita mau baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-9 sampai 15 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang pada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi, dan pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia." Puji nama Tuhan, saudara. Saya akan jelaskan sedikit tentang perikop ini, saudara. Jadi Yoram ini adalah putra daripada Raja Ahab, ya saudara. Yoram menggantikan posisi daripada Raja Ahazia, ya, karena Raja Ahazia meninggal tanpa anak, jadi kekuasaan raja diberikan kepada Raja Yoram, ya saudara. Kalau kita mau baca di ayat yang kedua, saudara, di situ dijelaskan ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan, ya saudara. Jadi kalau kita tahu, kita sudah belajar di pasal-pasal sebelumnya, ya, dikatakan itu bahwa orang tua daripada Raja Yoram, ya sini saudara, ya tidak masih ya saudara. Jadi kalau kita belajar, kita sudah tahu bersama, masih suka menyembah, ya saudara, ya. Papa, ayah, dan ibunya itu mendirikan patung Asyera, ya saudara, sebagai Tuhan mereka untuk mereka sembah. Tetapi pada pagi hari ini kita membahas bagian yang ini, saudara, bahwa kenapa timbul peperangan, ya saudara. Yoram ingin berperang melawan Moab. Karena pada waktu Moab masih Raja Ahab masih hidup, Raja orang Moab, ya saudara, dikatakan di ayat 4, Mesa itu adalah seorang peternak domba. Dia sering membayar, saudara, dia sering memberikan upeti kepada bangsa Israel, saudara. Tapi ketika Raja Ahab meninggal, saudara, timbullah pemberontakan, ya saudara, untuk pemberontakan Raja Moab terhadap Raja Israel, terhadap bangsa Israel, saudara. Maka daripada itu Raja Yoram ingin berperang melawan Moab. Tetapi kalau kita membaca di ayat 6 dan ayat 7 itu, saudara, sampai ayat 8, di situ Raja Yoram mengajak bekerja sama Raja Yosafat, Raja Yehuda, untuk bekerja sama berperang untuk melawan Moab. Seketika, saudara, itu ya Raja Yosafat menyetujui, ya, untuk kerjasamanya mereka untuk berperang melawan Moab. Tapi di tengah perjalanan, saudara, di ayat 8, saya akan bacakan. Lagi ia bertanya, "Melalui jalan manakah kita akan maju?" Jawabnya, "Melalui padang gurun Edom." Di ayat 9, saudara, "Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka," saudara. Jadi di ayat 9 ini, saudara, kalau kita melihat perjalanan mereka, saudara, untuk memerangi Edom, bangsa Edom ini, saudara, mengalami kendala. Di ayat 9 ini dijelaskan mereka mengalami kendala. Sudah 7 hari, ya, Alkitab bilang sudah 7 hari mereka berputar berkeliling, mereka tidak menemukan air. Sementara, ya,
ya orang zaman dulu ya saudara pakai hewan ya saudara, tentara pakai kereta ya saudara, otomatis kita butuh hewan dan mereka butuh minum, butuh air. Jadi di dalam perjalanan mereka mengalami kendala itu tidak menemukan air saudara. Nah, timbul permasalahan di sini saudara di ayat 10 saudara. Raja Yoram berkata seperti ini, lalu berkatalah Raja Israel, Raja Yoram ya saudara, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi saudara, yang saya dapatkan pada pagi hari ini, Raja Yoram ini saudara, ketika menghadapi kendala seperti ini, dia mulai menyalahkan Tuhan ya saudara, menyalahkan Tuhan di dalam setiap perjalanan mereka untuk berperang melawan Moab. Dia mulai menyalahkan Tuhan karena sudah 7 hari keliling-keliling tidak menemukan air saudara. Sementara saudara ya di ayat yang ke-11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraan kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Jadi saudara, pada waktu itu Yoram sudah bersungut-sungut ya saudara, sudah mulai menyalahkan situasi yang ada dan dia menyalahkan Tuhan dalam hal ini ya saudara. Walaupun ya saudara, di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa Yoram ini, kalau kita mau melihat di ayat yang kedua ya saudara, dia melakukan jahat di mata Tuhan ya saudara. Walaupun bukan mungkin ya saudara, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi belum tentu maksudnya Tuhan ingin saudara, mendatangkan keburukan buat dia, mendatangkan suatu malapetaka buat dia saudara. Karena kenapa kita tahu bersama Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ini saudara. Tapi di perikop ini saudara berbicara tentang bagaimana Yoram saudara punya pikiran yang tidak baik kepada Tuhan, mulai berpikir bahwa ini sudah rencananya Tuhan, karena Tuhan ingin menyerahkan ya ketiga raja ini saudara, ketiga raja ini yang telah bekerja sama untuk diserahkan kepada bangsa Moab. Padahal tidak saudara. Makanya saudara yang kita lihat di sini bahwa Yosafat punya pikiran yang baik ya saudara. Dia bilang begini, tidak ada di sini nabi Tuhan untuk mencari suatu petunjuk, untuk memberikan suatu petunjuk dari Tuhan, jawaban dari Tuhan. Nah, yang kita mau belajar pada pagi hari ini saudara, kalau kita mau lihat, jangan kita mudah berprasangka buruk kepada orang lain ya saudara. Kalau kita sudah terbiasa berprasangka buruk ya, seperti Yoram ini saudara, kalau kita sudah biasa berprasangka buruk kepada Tuhan, bagaimana kepada sesama saudara? Jadi pikirannya kalau saya mau lihat di sini saudara, Yoram ini negatif thinking orangnya saudara. Belum apa-apa ya saudara, pergumulan, maksudnya tantangan ya, kendala yang mereka alami saat ini saudara, sudah mulai berpikir yang tidak-tidak ya saudara, mulai berpikir negatif thinking ya saudara kepada Tuhan. Sudah mengambil suatu kesimpulan, sudah menjudge bahwa Tuhan, ini rencana Tuhan, Tuhan akan menyerahkan kita kepada bangsa Moab, kepada Raja Moab. Tapi padahal tidak saudara. Tapi yang kita lihat di sini saudara, Yosafat punya pemikiran yang baik ya saudara. Kalau kita mempunyai pikiran yang baik ya saudara, kita berpikir positif, kita akan mencari suatu solusi dalam menghadapi, ketika kita menghadapi suatu masalah ya saudara, pergumulan yang apapun itu ya saudara. Ketika pikiran kita tetap berpikir positif, kita akan lebih cenderung kepada mencari solusi ya saudara. Solusi untuk bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini, kendala yang mereka alami saat ini saudara. Tapi orang beda dengan Yosafat. Dia berpikir, bayangkan saudara, di 2 kali dia mengatakan seperti itu saudara. Di ayat yang ke-13 juga dia berkata seperti itu saudara. Tetap berpikiran negatif saudara, bukan mencari solusi saudara, bukan berpikiran yang baik.
untuk mencari suatu solusi bagaimana kita harus meminta petunjuk Tuhan. Beda dengan Yosafat ini saudara, Raja Yosafat ini, dia lebih kepada ya sudah, kalau kita mengalami kendala seperti ini kita butuh petunjuk dari Tuhan. Ternyata saudara, yang saya pelajari pada perikop ini berbicara tentang pentingnya kita selalu berpikir positif, berpikir sesuatu yang baik. Walaupun kita melihat suatu keadaan di depan itu sudah tidak baik ya saudara, sudah dalam keadaan hancur, tapi ketika kita berpikir yang baik, tetap kita berpikir positif, kita akan mendapatkan solusi saudara. Jangan apa-apa semua kita berpikiran negatif, belum berjalan ke sana sudah berpikiran negatif. Kita saudara perlu yang namanya menguasai hati dan pikiran kita saudara, karena kalau kita tidak berani, kita tidak bisa menguasai pikiran kita saudara, ya jadinya seperti ini, seperti Raja Israel ini saudara. Dia berpikiran yang negatif saudara, berpikiran yang sudah mengambil kesimpulan ya saudara, menjudge Tuhan. Jadi gini saudara, Tuhan saja dia sudah berpikiran seperti itu, apalagi kepada sesama saudara. Dari pelajaran ini saudara, kita mau belajar bahwa pentingnya kita selalu berpikir positif, positif thinking. Karena kenapa? Banyak sekali keuntungan saudara, banyak sekali keuntungan. Karena kenapa? Ternyata kalau kita mau belajar lebih dalam lagi saudara, Nabi Elisa ini tidak menyetujui ya kerjasama antara Raja Israel ini dan Raja Yosafat. Karena sikapnya, bebalnya ya saudara, kalau kita tahu bersama di pasal-pasal sebelumnya, suka mendukakan hati Tuhan. Makanya Nabi Elisa tuh kurang suka kerjasama antara Raja Israel dan Raja Yosafat ini saudara. Kita harus banyak saudara, dari perikop ini kita belajar bahwa kita harus banyak berpikiran yang baik ya saudara, berpikiran baik kepada Tuhan. Kalau kita sudah berpandangan istilah, kalau kita sudah berpikir positif saudara, pasti kita akan mendapatkan jalan keluar walaupun kita dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan saudara. Banyak keuntungan ketika kita berpikir yang positif. Kalau kita menghadapi masalah di dalam perekonomian, kita rasanya di situasi pandemi ini saudara, kita melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya saudara. Maksudnya di dalam situasi seperti ini, misalnya Anda berdagang ya saudara, kelihatannya tidak mungkin untuk laku, tapi ketika kita berpikir positif, berpikir benar, Tuhan pasti lakukan yang terbaik buat kita. Dan itu benar saudara, banyak keuntungan ketika kita berpikir yang baik, ketika kita banyak berpikir yang positif. Karena kenapa saudara? Kalau kita banyak berpikiran positif saudara, kita banyak dikasih orang, banyak melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kita berpikiran yang baik, karena kita percaya Tuhan pasti lakukan buat kita. Kalau kebalikannya saudara, kalau kita berpikiran yang negatif saudara, kita malahan merasa ya saudara, merasa diri tidak mungkin, atau kita merasa Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak tolong kita. Belum apa-apa kita lakukan, kalau kita sudah jadi pesimis, sudah negatif thinking dulu, tidak akan jadi saudara. Baru kendala seperti ini saudara. Kalau kita mau belajar di Alkitab ya saudara ya, kisah-kisah para orang-orang kepercayaan Tuhan ya saudara. Ini baru kendala gak ketemu air ya saudara. Bagaimana kalau di dalam kehidupan kita orang percaya, kita mengalami suatu masalah yang berat, beban pikulan yang berat, terus kita sudah mulai pesimis, kita mulai berpikir yang aneh-aneh, kita mulai berprasangka buruk satu dengan yang lain. Pastinya itu akan berujung pada kehancuran saudara. Kalau kita mau belajar saudara, daripada cerita tentang Ayub, kita sudah tahu bersama saudara, cerita tentang Ayub ini ya saudara, luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi kepada Ayub saudara. Tapi daripada keseluruhan kita mau baca tentang kisah
Ayub? Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Apakah Ayub tetap berpikiran yang tidak kepada Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama ya saudara, di dalam ayat yang ke-22 saudara, di situ Ayub bilang begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Walaupun Tuhan izinkan situasi sulit ya yang Ayub hadapi saudara, kehilangan segalanya, tahta, saudara, kehilangan kekayaannya, kehilangan anaknya, mengalami sakit penyakit ya saudara. Tapi apakah Ayub berpikiran dan menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut padanya saudara? Tidak. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita pun mengalami situasi yang buruk ya, saya tidak tahu ya pergumulan, tantangan di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Saya tidak tahu sampai kedalamannya pergumulan yang saat ini dihadapi. Tapi percayalah, berpikirlah yang baik, berpikirlah positif, segala sesuatunya itu saudara. Pasti Tuhan tolong saya, berpikirlah yang baik. Karena kenapa? Ketika kita berpikiran positif, kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Ketika kita berpikiran yang positif, saudara, kita akan mendapatkan sukacita. Walaupun beban berat ya saudara, tapi kalau kita membawa Tuhan, kuasai pikiran dan hati ini saudara. Tuhan, kalau kita dalam keadaan masa-masa sukar ya saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan, berikan kita damai sejahtera untuk melewati pergumulan yang Tuhan izinkan. Ternyata pikiran ini saudara mempengaruhi segalanya saudara. Jadi kalau kita sudah berpikiran yang tidak baik, ya pasti tidak baik saudara. Kalau kita berpikiran yang baik, berpikiran positif, terus saya percaya saudara, ada sukacita yang beda, sukacita yang luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita saudara. Meskipun ya saudara, kita melihat mungkin misalnya orang tidak suka kepada kita, orang membicarakan kita dari belakang, atau kita mengalami sesuatu hal yang pokoknya yang tidak enak saudara. Tapi ketika kita tetap berpikir positif, dan misalnya saudara, saya kasih contoh begini, misalnya ada orang yang tidak suka sama kita ya saudara, ya, terus kita tetap berpikiran positif, kita tetap mengasihi, menegur, dan orang itu kaget ya saudara. Dan orang itu kaget, kita tetap mengasihi, dia tetap menegur, menyapa kita. Itu pasti dia sendiri akan merasa, ternyata dia seperti ini. Jadi sesuatu hal yang positif itu saudara mendatangkan kebaikan buat kita. Kita berdoa saudara, Tuhan kasih kekuatan buat kita, supaya Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, agar terus kita berpikir yang positif. Meskipun kita di tengah badai permasalahan, badai pergumulan hidup, pentingnya saudara, kita selalu berpikir dan melihat segala sesuatu dengan baik. Karena saudara, kalau kita apa-apa sudah melihat dari sisi yang buruk saudara, pasti akan buruk saudara. Kalau kita sudah biasa berpikiran yang negatif sih saudara, kalau dijelaskan di ayat 14 dalam begini saudara. Ayat 14 dulu begini. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku yang tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi saudara, Nabi Elisa bilang kalau bukan Raja Yosafat, dia tidak mau pandang ini Raja Israel, Raja Yoram ini saudara. Jadi saudara, betapa pentingnya kehidupan kita saudara, selalu berpikir yang baik, selalu memandang yang baik. Karena kenapa? Nabi Elisa kesel nih saudara, sebel nih saudara sama Raja Yoram ini saudara. Karena belum apa-apa saudara, di sini dijelaskan 2 kali dia bilang,
Tuhan ini sedang mempersiapkan kita untuk diserahkan kepada bangsa Moab. Di bagian pertama ini saudara, kita sama-sama mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang punya pikiran yang baik. Karena kenapa saudara? Kalau kita sudah punya pemikiran yang baik, pikiran positif, ya saudara, kita juga akan melangkah dengan baik saudara. Melangkah dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau pandangan kita sudah buruk ya saudara, misalnya saudara, kalau saya sudah tidak suka sama orang itu misalnya, saya akan pandang dia, saya akan melihat sisi keburukannya dia. Walaupun dia sudah melakukan yang baik, yang benar, pasti saya akan berpikiran dan berprasangka tetap ini buruk, tidak baik. Jadi saudara, di bagian pertama ini saudara, kita mau belajar untuk kita terus berpikiran yang baik, berpikiran positif. Karena berpikiran positif ini saudara, keuntungannya sangat banyak. Ya, keuntungan buat kita jadi sehat, ya saudara. Kita ada kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau kita baik dengan orang sekeliling kita, yang kita pandang baik saudara, itu efeknya ada di kita. Begitu sebaliknya saudara. Kita harus punya sikap hati, sikap pikiran yang benar. Dan berikut saudara, kita membaca di ayat yang ke-15 dan ke-16. Saya akan bacakan buat saudara ya, di ayat 15 dan ayat yang ke-16. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Nah saudara, ketika Raja Yosafat ya saudara, dikatakan di ayat sebelumnya, ketika Raja Yosafat meminta petunjuk dari Tuhan melalui Nabi Elisa ini saudara. Pada waktu itu kan Nabi Elisa rada kesel nih saudara, rada sebel sama Raja Yoram. Nah di situ saudara, dia bilang begini, berikanlah, kalau dalam terjemahan yang lain saudara, panggillah tukang main kecapi ya saudara, untuk bermain kecapi. Maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi ketika mereka mungkin melakukan pujian penyembahan, Roh Tuhan itu hadir ya saudara di dalam kehidupan kepada Nabi Elisa pada waktu itu saudara. Bagian kedua saudara yang kita mau lihat di ayat ini saudara, bahwa ternyata saudara, jadi mereka ini kan lagi nyari solusi ya saudara, bagaimana nih saudara. Jadi mereka mencari solusi bagaimana nih bisa dapat air nih saudara. Dan mereka seperti yang saya katakan tadi, meminta petunjuk kepada Nabi Elisa, dan Tuhan memberikan petunjuk bahwa di situ dijelaskan bahwa beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini, jadi disuruh dibuat parit-parit saudara. Jadi di jalan itu saudara disuruh Tuhan kepada Elisa, dikatakan bahwa bikin parit-parit saudara. Karena sebab beginilah firman Tuhan yang 17 adalah begini, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Jadi saudara, solusi mereka dapatkan di sini saudara, lewat, kalau saya mau lihat ya saudara, saya ambil kesimpulan ada kuasa di dalam pujian saudara. Ya, di ayat ini yang saya dapatkan ya saudara. Karena ternyata saudara, pujian penyembahan itu saudara memiliki kuasa yang sungguh luar biasa. Karena kenapa? Karena tadinya saudara, Nabi Elisa ini saudara tidak mendapatkan ilham dari Tuhan.
Makanya daripada itu saudara, dia memanggil tukang pemain kecapi. Mereka mau melakukan pujian saudara, dan pada akhirnya diberikanlah petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, buatlah parit-parit. Karena walaupun tidak ada hujan, tidak ada badai saudara, tetap parit-parit itu akan dipenuhi dengan air. Saat-saat ini saudara, kita sering kita dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami badai pergumulan hidup ya saudara, kita ingin mendapatkan solusi ya saudara. Pastinya kita ingin mendapatkan suatu jawaban dari Tuhan. Saya percaya kita semua ketika kita merasakan masa-masa yang sukar ya saudara, kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, ketika kita mau berdoa sama Tuhan, pasti yang kita inginkan, yang kita minta adalah jawaban dari setiap permasalahan kita. Dengan cara seperti apa saudara? Nah, ini yang saya dapatkan, bahwa ketika kita menghadapi setiap permasalahan, ternyata kita cuma butuh memuji Tuhan saudara. Ya, ketika kita mungkin hati kita lagi diliputi dengan rasa kekecewaan, tapi ketika kita saudara melakukan pujian penyembahan untuk Tuhan, kita menerima suatu jawaban buat Tuhan, dari Tuhan. Itu saya percaya saudara sungguh luar biasa, karena ternyata saudara setiap pujian penyembahan yang kita lakukan saudara, itu besar sekali kuasanya. Karena kenapa saudara? Di sini dikatakan bahwa ketika dia bermain kecapi dan melakukan pujian saudara, mendapatkan suatu ilham, mendapatkan suatu jawaban dari Tuhan. Jangan seperti daripada di ayat sebelumnya saudara. Jangan bersungut-sungut ya saudara. Jangan marah-marah, jangan berpikiran yang tidak baik. Ketika kita mungkin mengalami pergumulan ya saudara, lebih baik ternyata saudara kita memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan lewat dari pujian penyembahan itu saudara, kita mendapatkan ketenangan. Yang mungkin saudara mengalami pergumulan berat tanpa terasa ya saudara, mungkin ya seperti misalnya begini saudara, kita mengerjakan segala sesuatu saudara. Kita ibu-ibu yang mungkin mengalami yang ada di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, yang mungkin mencuci baju, ya capek ya saudara. Tapi ketika mungkin kita lagi mengerjakan pekerjaan rumah saudara, diiringi dan kita melakukan pujian penyembahan, maksudnya pujian, kita menyanyi lagu rohani saudara, mungkin lagu rohani yang anda sukai ya saudara, tanpa terasa saudara, kadang ya kita berpikir kadang udah selesai ya saudara, mungkin lagi cuci piring, lagi nyanyi, lagi bersihin, lagi masak. Saya tuh juga seperti itu saudara, mungkin kalau lagi masak atau lagi saya sambil nyanyi saudara. Ada kadang walaupun capek ya saudara, walaupun lelah, tapi ada sukacita ya saudara, ada sukacita dalam hati bahwa walaupun capek kita bisa menyelesaikan. Itu contoh kecil ya saudara, menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Nah di pasal ini juga mengajari buat kita ya, mengajarkan kepada kita saudara, bahwa ketika kita mengalami kendala seperti yang Raja Edom, Raja Israel dan Yosafat ini alami saudara, kita cuma butuh pujian penyembahan, kita senangkan hati Tuhan, karena lewat Tuhan kita senangkan ya saudara. Saya percaya Tuhan memberikan solusi. Bahkan saudara, bukan hanya memberikan solusi ya saudara, bukan di ayat 17 ini bukan cuma Tuhan suruh buat parit-parit, tapi di ayat 18 Tuhan bilang, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu. Jadi bukan cuma memberikan jawaban, tapi Tuhan memberikan juga kemenangan. Jadi jangan buru-buru saudara ketika kita mengalami ya saudara, dari bagian pertama ya saudara, ketika kita dihadapkan dengan masa-masa sulit, jangan buru-buru kita berpikiran yang tidak baik saudara. Kita
percaya bahwa segala sesuatu saudara yang Tuhan perbuat untuk kita semua mendatangkan kebaikan. Walaupun kita akan mengalami proses saudara, tapi ketika kita berpikiran benar, kita berpandangan, oh Tuhan, apa yang Tuhan baik. Punya prinsip begini saudara, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita, percaya saja segala sesuatu yang Tuhan perbuat itu mendatangkan kebaikan buat kita. Kita harus percaya itu saudara. Jangan mudah bersungut-sungut atau menyalahkan orang lain. Misalnya kalau kita terjadi masalah, ada konflik dengan sesama, kita mulai menyalahkan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Apalagi saudara, paling fatal kalau ketika kita sudah menyalahkan Tuhan. Tidak boleh saudara. Kita harus tetap percaya kepada segala sesuatunya saudara, harus ingat itu saudara. Segala sesuatu yang Tuhan buat saudara, itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Percaya saja. Berpikir yang baik, berpikir yang benar. Lakukan apa yang Tuhan mau. Simpel saudara, ternyata cuma kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan solusi dari Raja Yoram ini saudara. Mereka yang telah mau berperang, mereka mengalami kendala saudara. Mereka mendapatkan suatu jawaban, bukan hanya suatu jawaban, solusi ya saudara. Tapi di situ Tuhan bilang, Tuhan di ayat-ayat selanjutnya di situ saudara ya. Kalau nanti saudara baca di rumah saudara, Tuhan berperang melawan Tuhan ganti mereka saudara, memberikan kemenangan buat mereka. Jadi pelajaran pada pagi hari ini saudara, kita jangan mudah berprasangka buruk atau berpikiran negatif. Di bagian pertama saudara, teruslah belajar untuk berpikiran positif, berpikiran yang baik. Segala sesuatu kita harus pandang baik, walaupun keadaan kenyataannya itu buruk saudara. Saya berdoa saudara buat kita semua, buat saya, buat saudara semua, kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita terus berpikir yang baik, berpikir positif, supaya juga Tuhan memberikan suatu jawaban buat kita. Walaupun saudara penantian kita mungkin ketika maksudnya saudara kita mengalami pergumulan dan seakan-akan jawaban itu belum ada ya saudara. Kadang-kadang kita pikir kok Tuhan lebih memberkati misalnya orang lain daripada saya. Sampai saat ini doa saya belum dijawab. Teruslah berpandang kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu yang harus menjadi pegangan kita saudara. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat ini saya bagikan, biarlah menjadi rema buat kita. Saya percaya sesederhana apapun firman Tuhan yang Tuhan berikan ya saudara buat kita, ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita.